Ini adalah episode di mana kita mulai belajar Object-Oriented Programming dengan C# dan .NET 5.0. Kita akan mulai dengan mengunduh .NET 5.0. Jadi rekan-rekan bisa mengunduh .NET SDK x64 ya. Kemudian kita memasangnya, setelah itu kita akan mengkonfigurasikannya di Visual Studio Code. Mari kita mulai. Oke, ini .NET SDK ya. Kita sudah unduh sekitar 141 mega lebih. Dan untuk menjalankan .NET SDK secara built-in Visual Studio 2019 versi 16.8 atau yang lebih baru itu sudah mendukung .NET SDK. Sehingga mungkin rekan-rekan tidak perlu mengunduh .NET SDK. Tetapi kalau rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code, .NET SDK ini menjadi sesuatu yang wajib. Kita akan lakukan instalasi. Nah, ini sudah terpasang dengan baik. Jadi .NET SDK ini sesuai dengan namanya SDK Software Development Kit, artinya kit untuk kita mengembangkan software. Kalau sekedar menjalankan .NET-nya saja, kita bisa mengunduh .NET Runtime. Di .NET SDK itu sudah ada .NET Runtime-nya, yaitu termasuk, jadi teman-teman nggak usah install .NET Runtime lagi secara terpisah ya. Kemudian tentu saja ada .NET SDK, ada ASP.NET Core Runtime, ini untuk buat aplikasi web, dan ada .NET Windows Desktop Runtime, ini untuk buat aplikasi desktop. Dan yang lebih baik lagi, .NET sekarang open source, rekan-rekan sudah tahu, jadi rekan-rekan bisa lihat kodenya, bisa perbaiki, dan juga bisa berkontribusi di komunitas. Nah, kemudian di situ ada resources, tutorial, dan sebagainya. Kita sudah menginstal, kita close, dan kita akan switch ke Visual Studio Code. Ini Visual Studio Code saya sudah men-setupnya dengan GitHub. Jika rekan-rekan belum melakukan konfigurasi GitHub, silahkan lihat di video sebelum ini. Kemudian kita mengecek extension yang harus kita pasang. Karena kita akan belajar object-oriented dengan C#, jadi saya akan mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan C# di sini. Dan tampaknya saya sudah memasang C# di sini ya. Rekan-rekan bisa melihat. Dan di sini kita sudah siap artinya untuk menggunakan bahasa pemrograman C#. Selain itu teman-teman bisa saja mengunduh C# colors supaya lebih berwarna ya. Dan C# extension yang lain yang mungkin membantu rekan-rekan untuk lebih produktif. Tapi secara default C# ini buatan Microsoft itu sudah cukup. Setelah sudah kita pasang extensionnya, kita akan kembali lagi ke folder yang sudah kita buka. Jadi rekan-rekan harus memiliki folder yang sudah dibuka. Dalam hal ini saya sudah memiliki folder PBO yang sudah saya konekkan ke GitHub. Jadi prosesnya membuat GitHub dulu lalu koneksikan ke folder kita. Berbeda dengan Visual Studio yang lebih mudah dari sisi pembuatan project, kita tinggal meng-create berdasarkan template yang sudah ada. Maka Visual Studio Code mengharuskan rekan-rekan mengingat CLI. Apa itu CLI? CLI itu singkatan dari Command Line Interface. Jadi harus menggunakan command line untuk meng-create sebuah project C#. Kalau nggak pakai command line, maka tidak bisa kita nge-build project C# tersebut. Di sini command line yang paling penting adalah .NET New. Rekan-rekan bisa melihat tautan dokumentasi ini di bagian deskripsi video. Pada dasarnya .NET New ini memberikan kita pilihan untuk meng-create project yang kita butuhkan. Contoh kalau kita membuat konsol, maka .NET New spasi konsol. Kalau kita membuat WPF Applications atau Windows Presentation Foundation, aplikasi desktop modern berbasis DirectX atau 3 dimensi, itu kita bisa pakai .NET New WPF. Kalau kita pakai Windows Phone atau aplikasi Windows Classic seperti Office dan sebagainya, kita bisa memilih .NET New Windows Forms dan seterusnya sampai rekan-rekan banyak lihat tuh, banyak banget tuh. Ada ASP.NET Core dan sebagainya. Ya, inilah kerennya .NET. Satu platform bisa membuat berbagai macam tipe aplikasi. Bandingkan dengan platform lain yang rekan-rekan harus menginstal framework yang terpisah. Di sini sudah all in dan yang lebih baik lagi ini open source.
Jadi kita akan membuat aplikasi konsol, jadi kita akan memilih .NET New spasi konsol. Mari kita coba di Visual Studio. Visual Studio Code untuk mengaktifkan fitur-fitur berbasis CLI itu terdapat dua pendekatan. Kalau fitur CLI-nya itu berasal dari extension, rekan-rekan bisa menggunakan komen yang ada di view. Tapi kalau CLI-nya berasal dari SDK, seperti .NET SDK, kita bisa menggunakan terminal. Jadi di sini kita pakai terminal. Nah, secara default, begitu kita create terminal, maka folder yang aktif adalah folder yang terbuka di sini. Kemudian kita ketik .NET, ya, kita ketik .NET New Console. Oke, kemudian kita klik, ya. Kita tunggu beberapa saat, ya, template akan dibuatkan. Rekan-rekan bisa melihat di sini, ya. Terdapat pbo.csproj yang tidak lain adalah CS Project, XML file yang bisa juga dibuka di Visual Studio 2019, dan program.cs. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasikan .NET SDK dan .NET SDK sudah siap digunakan. Secara default nanti aplikasi akan mulai mendownload package yang dibutuhkan untuk pengembangan desktop ini. Jadi seperti on the fly download, ya. Jadi yakinkan rekan-rekan proses downloadnya sudah selesai dulu sebelum kita mulai melakukan coding. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita sudah menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan. Rekan-rekan bisa melihat OmniSub for Windows, ini untuk debugging Windows. .NET Core Debuggers, ini untuk debugger .NET seluruh .NET. Dan Razor Language Server, ini untuk ASP.NET, ya. Jadi kita sudah siap nih, kita akan coba jalankan dengan klik Run Start Debugging. Kita lihat, dia masuk ke debug mode, dan keluar Hello World. Artinya, kode kita sudah berjalan, dalam hal ini aplikasi kita berbasis .NET Core sudah jalan. Demikian konfigurasi untuk .NET SDK dan Visual Studio Code. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.